baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu terus berbicara dari hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bawa kami semakin naik dan bukan turun Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Biar jamahan Roh Kudus-Mu mengalir terus dalam hati kami Tuhan. Tuhan, mari Roh Kudus-Mu Tuhan buka setiap pikiran kami Tuhan, telinga kami mendengar yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, mari Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau berbicara buat kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas tapi hamba mau percaya Tuhan, menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Maka firman-Mu terbuka di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, mari Roh Kudus-Mu Tuhan terus berbicara buat kami setiap pribadi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, roh lemah lembut, roh yang sukacita damai sejahtera-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Allah yang bekerja, yang jauh tidak pernah kami fikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Maka Engkau terus berbicara dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih batu. Haleluya. Shalom semua. Apa kabar? Luar biasa, saya dengar satu orang saja. Boleh bangkit berdiri dulu. Kalau mau kata luar biasa bilang yes, yes, yes. Boleh? Boleh. Boleh kan? Boleh. Oke, sambil yang lain baru mau bangun, yang lain baru itu. Ayo katakan Tuhan Yesus luar biasa, nanti sambut dengan yes, yes, yes. Boleh? 1, 2, 3. Tuhan Yesus luar biasa. Saya tengok ibu-ibu yang di depan yang luar biasa. Lagi di belakang, belum yang di belakang masih duduk, ayo yang di belakang, ayo di belakang. Oke, 1, 2, 3 saya bilang Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, amin. Boleh tahan. Oke, silakan duduk. Masih semakin semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan kita itu luar biasa, amin. Hari ini saya mau kita mendengar apa yang sedang difirmankan Tuhan. Saya sebenarnya sangat bergumul dengan firman Tuhan ini. Ini sangat berulang kali kita dengar. Tapi saya sangat digerakkan Tuhan untuk menyampaikan ini sekali lagi. Di firman Tuhan, siapa yang tahu di firman Tuhan kan dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada kitab Ulangan. Tahu kan? Siapa yang tahu kitab Ulangan? Di perjanjian mana? Lama. Oi, lama. Bagus, Bu. Lupa bawa lilipop tadi, Bu. Ya, lama ya. Jadi, tahu kan kenapa Tuhan itu mau berbicara ulang-ulang? Saya itu sambil menyiapkan firman Tuhan ini sejujurnya memang last minute. Tapi Tuhan itu ingat di hati saya. Diulang. Walaupun sebenarnya kita sudah dengar di Gada Besi. Coba angkat tangan dulu, generasi Gada Besi yang sudah ikut full. Amin. Oke, ada beberapa yang tidak ikut, tidak apa. Nanti next time boleh ikut. Jadi kita mau belajar pada hari ini firman Tuhan. Boleh buka slide. Nah, saya mau tanya dulu. Jangan buka firmannya lah. Saya mau tanya dulu. Di kitab mana ini? Kita kuis sebentar, kita mau dengar firman. Di kitab mana ada firman ini? Semua pandang sini, boleh? Boleh. Sambil baca. Oke, baca dulu. 1, 2, 3. Di kitab mana dulu? Itu Junita. Apa Junita? Junita apa ya? Sebab ada di slide-mu. Jadi yang lain dulu, yang lain. Pastor Biti dengan Pastor Cu jangan jawab, pemimpin jangan dijawab. Saya mau jemaat yang jawab. Pasukan Tuhan, dahsyat pakai Roma berapa, Bu? Roma ayat berapa, Bu? Wah, puji Tuhan. Boleh, boleh, ini slide sudah keluar. Di mana? Di Roma? Oke, sekarang saya mau latih. Semua tutup mata, dibaca dalam. Oke, saya bagi 1 menit ya, 1 menit. Lihat slide ini betul-betul. Oke, lepas itu tutup mata. Lepas ini saya suruh habis 1 menit. Oke, sudah? Oke, tutup slide-nya Junita, tutup slide-nya. Oke, sekarang tutup mata.
sambil ngomong, sambil bercakap, orang Malaysia bercakap. Sambil cakap. Oke, Roma 10 ayat 17, bila saya bilang cakap Roma 10 ayat 17, semua hafal ya, semua baca. Oke, Roma 10 ayat 17. Ada yang masih buka mata, tafe. Jadi semua tutup mata, semua tutup mata. Saya mau semua tutup mata. Hari ini pokoknya kita latihan ya. Begini, Tuhan itu tadi pagi saya itu sejujurnya sudah lambat bangun, tapi saya dengar suara Tuhan memanggil nama saya. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan saya apa? Diulang-ulang. Saya bilang, Tuhan kok ini kan sudah Pastor Betty, Pastor Chu sudah ulang, Kucirin pun sudah ulang. Kenapa pula yang kitab ini harus diulang? Tapi firman ini loh. Oke, saya mau latih semua dulu. Tutup mata, sudah ingatkan tadi. Saya bagi tahu Roma 10 ayat 17, semua ngomong. Oke, lumayan. Oke, saya tidak mau paksa. Lepas ini boleh macam sekolah minggu. Hafal ayat firman Tuhan ini. Amin. Amin. Saya dengar suara ibu-ibu saja, anak-anak muda. Amin. Amin. Jadi biar kita menjadi kesukaan Tuhan, Taurat Tuhan itu ya. Oke. Dari kitab Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman itu sendiri. Di sini dia ulang-ulang berkata, boleh next slide. Di sini dia berulang-ulang kata kenapa dia adalah iman. Iman itu berarti keyakinan, kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu atau seseorang. Kita ini kan kalau kita yakin dengan seseorang, saya tanya dulu. Kalau kita yakin macam orang inilah jumpa salesman, sales girl. Kalau kita yakin dengan dia, kita pasti beli barang dengan dia kan? Betul tidak? Saya tanya, betul kah tidak? Dia explain banyak A to Z. Betulkah ini orang cakap? Percaya kah tidak kita dengan orang luar? Orang kan jual kereta, sekarang nih jual apa? Salesman macam-macam jual handphone apa semua. Apalagi sekarang nih booming di TikTok, di online. Semua ada jualan. Pagi-pagi sudah ada jualan. Saya tanya, kita percayakah yakin dengan itu yang penjual itu? Saya tanya dulu ibu-ibu kah, ini anak-anak muda nih, percayakah tidak? Yakinkah tidak apa yang mereka jual? Semua takut mau jawab. Kita ini hari ini kita santai saja. Saya bawa semua santai untuk bawa firman Tuhan hari ini. Percaya kan? Tidak yakin, Mbak, kata Ibu Nana. Oke, yang lain? Sama. Jadi di hari ini iman itu harus punya keyakinan. Kita itu yakin loh, percaya, ada yakin terhadap seseorang itu siapa? Tuhan kita yang kita sembah. Amin. Dalam Ibrani 11 ayat 1, mari sama-sama boleh buka juga di kitab masing-masing. Siapa yang dapat ini baca boleh tolong bacakan. Apa yang sudah buka 11 ayat Ibrani 11 ayat 1. Boleh siapa yang sudah baca? Siapa yang boleh dapat? Anak-anak muda, ibu-ibu, ayo. Jangan takut loh. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan. Ayo. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu diharapkan dan dibuktikan dari segala sesuatu yang tak terlihat. Amin. Kalau dalam Alkitab dia berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Senang gak percaya yang tidak terlihat? Saya tanya dulu. Tidak, bilang sis Nini. Senang? Tidak kan? Jadi ayolah kita punya iman yang mungkin itu tidak pernah kita lihat. Maksud saya begini. Mungkin pastor bilang ataupun orang lain lah, pokoknya orang lain ya yang bilang, kamu dipakai Tuhan, kamu luar biasa, kita kan diajar ngomong kan, diajar deklarasi. Saya mau tanya dulu, yakinkah tidak yakin? Ataupun hanya yakin di gereja saja? Rata-rata semua tak yakinnya. Yakinkah tidak yakin? Kan dibilang firman Tuhannya apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Loh, tidak lihat. Ada di Instagram dia gambar dia seperti ini. Tuhan itu pegang bunga. Bunga dia banyak, bunga dia pegang begini di belakang dia. Tapi ini kita, maksud saya ada satu ada anak Tuhan di sini. Tapi dia bawa bunga itu satu saja. Tapi sebenarnya Tuhan itu rencana yang indah dalam hidup dia di belakang. Tapi Tuhan bagi sikit-sikit ke dia. Saya tengok video itu di Instagram. Saya sangat inspirasi. Saya bilang Tuhan tidak mudah untuk yang katakan di firman ini. Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kan kita nih manusia kan. Kita nih mau yang dilihat. Oh pastor. Dilihat kata pastor. Dilihat. Kan kita kan percaya begitu kan yang dilihat. Tapi yang tidak kita lihat itu macam mana kita mau percaya. Tapi iman ini berkata, iman timbul dari keyakinan dan kepercayaan seseorang. Dalam ayat yang 17 dia mengatakan juga, benih iman bisa ataupun boleh bertumbuh dengan mendengar firman Tuhan. Nah, kenapa harus kita mendengar firman Tuhan? Dan ayat ini berkata 2 kali, pendengaran. Iman itu merupakan pemberian dari Allah dan menanamkannya dalam diri kita. Efesus 2 ayat 8. Boleh buka Efesus 2. Haleluya. Siapa yang sudah baca? Siapa sudah dapat? Efesus 2 ayat 8. Sudah? Oke, mari sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah kan. Siapa mau iman? Nah, Tuhan mau siap memberi. Tetapi pemberian Allah dia bilang. Jadi tapi di ayat di atas dia bilang apa? Di situ di itu oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari. Jadi ayo. Percayalah Tuhan kasih kita iman. Saya ingat satu firman Tuhan di kitab Matius, dia bilang biji sesawi, imanmu sebiji sesawi. Tadilah kan lagu dia apa? Lagu Inggris dia. Kita kan lagu Inggris tadi kan. Apa dia bilang tadi lagunya? I speak kan? Betul? Saya tanya, masa kita nyanyi lagu ini, imanmu bagaimana? Imanmu mau loncat ke? Imanmu mau... Aduh, pastor cepatlah pastor. Saya mau balik mau main badminton nih. Fikir main badminton sudah. Saya mau pulang ini pastor. Saya mau makan sudah nih pastor. Fikir mau makan sudah. Saya mau kai-kai nih pastor. Fikir mau itu sudah. Mau apa nama tuh? Mau jalan-jalan. Tapi di sini dia bilang apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan oleh iman. Next. Oke, ini kisah dari Abraham. Kita tahu semua kisah Abraham kan? Tahu? Tahu ya? Oke, iman ya Abraham timbul karena dia mendengar dan mempercayai firman Allah. Bukan sekadar situasi fisik. Ia taat menanggalkan Ur Kasdi ke tempat yang belum diketahui. Ini dalam boleh buka nanti di rumah. Kejadian 12. Karena memegang janjinya bukan apa yang dilihat. Iman ini tumbuh melalui ketaatan mutlak, menjadikan Abraham teladan bagi kita untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, di sini dia bilang Abraham ini lagi mendengar apa? Mendengar suara. Dia mau pergi kemana? Tuhan kasih tunjuk. Kamu pergi sana Abraham. Pergi mana Tuhan? Situ Tuhan. Abraham. Tuhan suruh dia persembahkan anak dia. Ya Tuhan, ikut. Sebab apa? Dia dengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Oke, next. Oke, pelan-pelan. Lagi balik sis. Oke, sekarang saya mau latih kita seperti ini. Sebab saya itu sangat terdorong sebenarnya. Sangat-sangat sejujurnya. Boleh saya minta satu main piano? Mana William tadi? Satu main piano. Hari ini saya mau latih mendengar dulu. Kenapa? Di firman ini saya itu di awal pagi sebenarnya di kasur saya itu Tuhan tuh ingatkan saya. Saya bilang Tuhan, kami kan sudah banyak mendengar. Jujur saya bilangnya, sudah banyak firman yang ditabur di tempat ini. Dari A to Z. Kalau saya itu pelajari ya jujur saya bilang.
Kita itu anugerah dari luar Indonesia yang datang sini mengajar banyak dari apa nama tuh open heaven, dari dari di roh, dari apa semuanya diajar. Tapi saya mau latih mendengar dulu. Sebab apa? Tuhan itu mau kita mendengar suara Dia. Jangan suara bising-bising dari luar. Oke, saya minta satu main piano. Nah, lampunya dimalapkan. Saya mau latih begini. Dalam masa 2 menit, boleh tutup pintu? Dalam masa 2 menit, kita berdiam. Saya mau semua tutup mata, berdiam, tetapi dengar suara siapa yang kau dengar. Boleh buka mata pelan-pelan. Saya mau tanya dengan lembut. Suara siapa yang kita dengar selain piano? Apakah selama ini kau dengar suara kemarahanmu, suara hatimu, suara yang di pikiranmu, suara keluhanmu? Apakah selama ini kau selalu dengar yang bisikan-bisikan, omong-omongan orang, sampai di hatimu merasa kau tidak percaya yang Tuhan itu berkuasa di atas segalanya? Next. Homework buat kita. Apakah kita banyak mendengar kata-kata negatif, kemarahan, kepahitan? Dunia sedang goncang. Apakah kau lagi hari-hari ini mau dengar yang Tuhan bilang, aku mengasihimu nak? Ayo cari aku. Apakah hari-hari ini kau rasa, Tuhan aku banyak beban, aku kecewa Tuhan. Aku sangat sering mendengar omongan orang sampai aku merasa aku tidak berguna. Di titik terendahmu, Tuhan mau berkata, ayo nak kembali kepadaku. Aku mau engkau mendengar suaraku. Amin saudara. Balik di rumah, cari yang namanya Tuhan pencipta segala sesuatu dalam bumi ini. Dengar Dia yang sedang berbicara denganmu. Kalau engkau selama ini sudah berjalan, mungkin sudah tidak tahu kehidupanmu di mana. Tuhan, aku mau memulai dari mana Tuhan? Aku banyak belajar, aku banyak dengar firman, tapi aku mau start dari mana Tuhan? Ayo bicara dengan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Sesungguhnya saya jalani sudah bertahun-tahun, berkali-kali suara ini yang sering saya rindukan setiap hari. Kenapa? Setiap pagi orang masih tidur, di tengah kegelapan, di tengah orang masih tidur,
Seperti pagi ini Tuhan panggil nama saya, Magdalena. Saya tuh bangun macam memang terkejut, bangun harus saya doa di bilik saya. Sebab saya ada bilik doa saya sendiri. Di situ Tuhan banyak bercerita dengan saya. Pokoknya saya seharusnya, kalau sebolehnya, walaupun saya terlambat bangun, pokoknya saya harus dengar apa yang Tuhan mau cakap dengan saya. Apa yang Tuhan mau rindu, mau saya lakukan hari itu, baik itu pekerjaan, apapun. Ayo, cari suara ini. Kalau engkau sudah dengar suara ini, maka Tuhan akan menuntun di jalanmu. Apapun itu, dengar bukan sekadar dengar, tetapi memperhatikan dengan saksama dan merindukan firman-Nya dan membangun hubungan karib dengan Tuhan dan menguatkan iman di tengah kesulitan. Kesulitan apa yang kau hadapi hari-hari ini? Mungkin banyak roh mitigasi yang sedang menuduhmu. Ayo bangun jiwamu. Nih dengar nih. Dengar suara Tuhan. Kalau hari ini kau dengar, masa kita tadi kenapa saya suruh 2 menit kita tuh berdiam. Coba dengar. Apa suara hatimu? Atau suara pikiranmu? Atau suara yang muncul dari luar yang kau dengar selama ini? Amin. Next. Saya mau ajari bagaimana kita itu mendengar firman Tuhan. Ada 3 kata M di sini. Salah satunya adalah, boleh kita baca sama-sama. Satu apa? Satu, membaca firman dan deklarasi. Kedua, 3. Next. Kita mau belajar dari membaca dan mendeklarasi firman Tuhan sebelum buka. Saya tanya dulu, kita kan sudah banyak belajar kan? Membaca firman, sudah? Boleh angkat tangan, saya mau baca firman. Amin. Tidak kiralah kamu baca berapa pasal pun, tapi tetaplah baca firman. Amin. Next. Ada Mazmur 119 ayat 105. Boleh siapa yang tolong bacakan? Boleh berdiri, bacakan. Anak muda juga boleh. Ini firman Tuhan ini dia selalu, dan ini sudah banyak kali kita dengar. Tapi saya mau mengulang balik. Kenapa saya mau ulang balik? Jadi ini kerinduan Tuhan. Kita mau ulang balik, belajar balik. Kenapa itu? 1, 2, 3. Di depan sudah ada. Firman Tuhan itu adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu, ayo baca firman Tuhan. Tak kiralah kalian baca berapa pasal, yang penting ada membaca. Jadi kalau kami pelayan itu tuntutan dia lain. Nah, jadi jemaat Tuhan, pasukan Tuhan di tempat ini baca firman. Pokoknya harimu mungkin balik kerja pagi tak sempatkah, pokoknya baca firman. Amin. Tidak kiralah satu pasal kah, mungkin berapa dalam satu pasal itu mungkin sempat baca 15 ayat saja. Tapi seboleh-bolehnya bacalah firman Tuhan. Tak kiralah 1 pasal kah, 2 pasal kah, terserah. Maksudnya begini, supaya kita itu nih, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau melupakan perkataan kitab ini. Maksudnya kita tuh tidak melupakan. Contoh, kita di jemaat di tempat ini, pasukan Tuhan di tempat ini. Pastor sudah ngomong, saya mau tanya lagi, kuis. Pastor khotbah sebelum GGB generasi ganda besi. Pastor siapa yang masih ingat yang pastor firmankan? Saya mau tanya dulu nih. Siapa masih ingat? Masih ingat siapa? Kita tuh jangan setia melayani loh, setia datang gereja, tapi keluar dari pintu sana lupa sudah pastor punya firman Tuhan apa. Boleh jemaat pasukan CSI jangan lupa firman. Amin. Amin. Ini ya, Yosua nih bilang, jangan engkau lupakan memperkatakan Taurat itu. Di Matius bilang apa? Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Nah,
Ini termasuk deklarasi. Saya tanya dulu, kan kita ini kan setiap bulan ada deklarasi, setiap minggu sebelum kita doa, siapa yang datang awal, sebelum kita doa ada deklarasi. Saya tanya dulu, siapa yang di rumah mempraktekkan ini di rumah, melatih jiwamu di rumah? Siapa? Oh, Franis. Yang lain? Tidak apa. Mulai hari ini, dengar ya. Mulai hari ini, ayo lakukan. Kata orang Malaysia, perkatakan. Contohlah, ini dari ayat ini. Dari Yosua 1 ayat 8. Tuhan, aku tidak mau lupa. Sebut namalah. Tuhan, saya tidak mau melupakan memperkatakan kitab Taurat ini. Perkatakan. Contoh, dari firman Tuhan, ambil ayat firman Tuhan. Ataupun baca Mazmur 91. Nah, kan kita kan cuaca terlalu panas kan. Perkatakan di kereta. Sejujurnya saya dengan suami saya ini sudah berulang kali mungkin sudah cerita ini di sini. Saya dengan suami saya dari buka pintu masuk kereta, duduk di kereta, sudah berbahasa roh saya dengan suami saya. Nanti buka musik. Maksudnya kalau tidak sempat di rumah, minimal kita berdoa di kereta, kan masih perjalanan kan, berdoa berbahasa roh ataupun menyanyi. Kalau Bu saya belum mendapat berbahasa roh, tidak apa, memuji Tuhan. Pokoknya kamu nyanyi saja, apa nyanyi yang kamu di hatimu tiba-tiba muncul, nyanyikan. Amin. Ataupun firman Tuhan, mungkin tulis di sekolah minggu dulu pernah tulis ayat hafalan, mungkin tempel di kereta ataupun kan ada box di kereta kan. Ini saya bagi contoh ya. Ini box kereta mungkin ditempelkan di situ supaya tidak ingat. Ada note di kedai 2 ringgit itu yang warna-warni itu. Tulis itu, tempelkan. Oh, saya ingat ini firman Tuhan ini. Perkatakan. Nanti ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang dikeluarkan. Amin. Pasukan Tuhan, amin. Jadi ayo perkatakan firman Tuhan. Kalau kau belajar di tempat ini, kau dengar firman tiap minggu, kau duduk sambil berkata, Tuhan, Pastor mau bawa firman. Saya mau dapat sesuatu sebelum saya keluar pintu. Ayo berdoa. Minta Tuhan apa? Minta Tuhan buatkan. Kenapa hanya maksud saya sekolah minggu itu baik loh, di ayat hafalan. Jadi kita anak Tuhan itu harus ingat ayat hafalan juga. Jangan kita kalah dengan orang seberang sana. Orang seberang sana tuh 5 kali Kita anak Tuhan. Nih, baca Mazmur. Kalau buka kitab Mazmur, buka ini kan, ini muncul dulu. Kesukaannya ya apa? Taurat Tuhan siang dan malam. Renungkan itu. Hari ini kau baca firman Tuhan kan, oh saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Mungkin ambil paper. Kalau orangnya suka menulis. Walaupun pokoknya saya ada tape, tapi tetap saya mencari paper dengan pen. Kenapa? Itu saya tahu saya punya tingkat ingat saya itu macam mana. Kita ini tahu masing-masing kan. Kita itu ingat, ada orang, saya pelajari ya, ada orang itu cepat mendengar dan dia dapat menangkap itu. Tapi ada orang dia harus berulang-ulang. Saya tanya Esther Yunis yang bersekolah dengan Luna di sini. Teacher bagi tahu ulang-ulang kan, betul kan Dik? Is it true? Betul kan? Nah, kita anak Tuhan itu di kitab ulangan pun ada. Berulang-ulang. Saya tuh jujurnya, Tuhan kenapa ini yang diulang-ulang? Kenapa juga firman Tuhan ini kan sudah ngomong, sudah di generasi ganda besi pun dibagi tahu. Pastor dengan Pastor Cu sudah dibagi tahu. Saya mau bagi tahu itu berulang-ulang. Ini dengar. Dengan hati orang yang mendengar tetapi tidak menyambut firman, iman timbul ketika firman yang firman diterima dengan hati yang lembut dan tertanam di dalam hati, bukan dianggap sebagai omong kosong. Sejujurnya ada di kitab Matius, saya diingatkan Matius dia adakan yang berduri, ada yang tumbuh seperti batu-batu. Sudah itu di kitab Matius kan, saya ingat di kitab Matius. Jadi kita ini dengar firman setiap minggu. Ayo, saya itu sejujurnya walaupun saya duduk belakang, saya itu mau menangkap Tuhan hari ini saya mau belajar firman apa.
Tapi kadang-kadang saya di jalan, on the way pergi gereja ini, pergi datang gereja, saya tuh bilang, Tuhan hari ini saya mau pelajari firman apa Tuhan. Pokoknya saya mau bilang dengan kita kerinduan dulu. Kan hari ini pagi ini pastor bilang apa? Haus dan merindukan. Itu saya tangkap di firman dia. Jadi hari ini kita ini mendengar, duduk di sini kan, duduk enak nih ada ikon di sini kan. Jangan pula kita, apa Ibu Mek mau cakap apa? Apa ini mau dia mau kemana? Jadi macam nih, supaya kita itu walaupun dengan keadaan yang terlalu banyak bising di luar ini, jadi bila kita masuk di sini kita dengar firman. Tapi kita mau tangkap sesuatu. Maksudnya Tuhan itu tak mengerti di tingkatmu tuh di mana. Maksudnya kita ini beda-beda. Ada orang yang macam saya cakap tadi, ada orang cepat menangkap. Dia taruh di pikirannya, nanti diolah-olah masuk di hati. Tapi ada orang dia lambat. Maksudnya harus diulang. Kenapa kita dulu belajar kan? Ini sekolah Malaysia. Di sekolah Malaysia saya tuh masih ingat, ulang kaji dia bilang. Ulang kaji itu diulang balik. Tahun 1, tahun 2 nanti ada pelajaran di apa? BM, bahasa Melayu, English apa semua diulang lagi balik. Nah, tapi supaya kita itu apa? Mendengar, telinga mendengar. Amin, saudara. Saya pelajari daripada Google. Ini saya punya riset semalam. Itu ada telinga yang sukses dia bilang. Dia ada ukiran telinga dia lah macam apa. Ada telinga yang sukses, ada telinga yang begini, ada yang telinga yang macam ini, macam-macam. Tetapi kita anak Tuhan kan, mau mendengar suara Tuhan itu harus punya kehausan dan kerinduan. Amin. Jadi ayo bangkitkan dirimu hanya Tuhan, pokoknya saya dengar suara Tuhan. Apa yang kau dengar hari ini, ayo rindukan itu dulu. Hauskan itu dulu. Supaya engkau semakin dipakai Tuhan. Di pekerjaanmu, di rumah tanggamu, anak-anakmu, pokoknya apapun. Next. Oke, di sini dia bilang Tuhan akan menambahkan iman kita saat kita mendengar firman-Nya. Nah, di sini kenapa firman Tuhan dan disuruh membaca firman Tuhan? Saya tanya dulu, kenapa kan pastor ataupun kami sebagai pemimpin ataupun siapa yang kamu dengar, pokoknya baca firman. Bu, saya baca firman tak mengerti. Tapi kan saya mau tanya, kalau kau mau imanmu bertumbuh, apa yang harus engkau pergi makan? Kita ni kan ada orang, kalau orang bandar vitamin bagus, suplemen bagus, itu masuk di tubuh kita, betul? Supaya energi kita banyak. Kalau perempuan mau cantik, kolagen, pergi salon, pergi buat rambut, macam-macam. Tapi kita netral, kita punya rohani kita itu harus apa? Baca firman. Amin. Amin. Saya lihat semua mata-mata nih. Amin. Apa tadi? Baca firman dan deklarasi. Pokoknya saya tidak mau tahu kalian itu baca berapa pasal. Tapi dalam 1 minggu Tuhan bagi kita 1 hari 24 jam. Apakah engkau sisihkan masamu, tutup handphone, lalu buat apa? Amin. Next. Oke, di sini yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan? Tadi kan kita sudah memuji menyembah Tuhan kan? Ajaib kau Tuhan penuh berkuasa. Yang di sini saya tengok bersemangat sudah. Tapi kita harus, mereka ini kan kalau pujian penyembahan dialirkan, kita tuh semangat, amin. Semangat kan? Ajaib kau Tuhan, ada yang mau melompat, ada yang mau menari. Pokoknya kita itu punya semangat. Next. Mazmur 146 dia bilang 1 hingga 2. Ini saya mau bilang firman Tuhan ini ya. Saya dilatih dengan firman Tuhan ini. Raja Daud ini dia bilang apa? Sama-sama baca ya. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur Allahku selagi aku ada. Ingat firman, kalau diketik ya, diketik dalam di firman Tuhan, maksudnya di kamu punya Bible itu, diketik dalam nih, kamu punya handphone ini, ketik saja, pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu berapa banyak itu saya tanya? 1
Saya temukan semalam 1 hingga 20 dia bilang begitu. Dan ada perkataan yang tadi saya bilang timbul dari pendengaran. Pendengaran itu banyak loh di Alkitab. Lepas itu dibilang apa lagi? Jangan khawatir, jangan khawatir. Itu banyak sangat di Alkitab. Kuatkan dan teguhkan firman-Mu. Di kitab mana dulu saya tanya? Di kitab mana dulu? Ayo yang muda-muda. Di kitab Yosua kan? Jangan khawatir. Itu banyak. Pastor pernah ngomong ini. Saya masih ingat. Itu berapa banyak itu. Ini, hai jiwaku di Mazmur ini. Saya temukan semalam saya tengok. Surprise. Saya mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan tuh banyak hal mengingatkan saya. Pokoknya di pikiran saya ini jujur saya bilang. Tingkat kita punya Tuhan itu mengerti. Jadi saya itu harus duduk di PC saya, duduk di ruangan yang sunyi sepi. Baru saya akan banyak itu tiba-tiba atau macam mana, tiba-tiba akan sep. Jadi ini yang Tuhan ingatkan saya. Mari memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam tekanan jiwamu, batinmu sampai engkau mendengar Tuhan berbicara kepadamu. Kita ini kan kalau kita lagi sakit ataupun masanya pokoknya kita ada masalah. Kita itu kan sering mengeluh. Ini kedagingan kan? Betul kita? Betul kan? Bu mengeluh bu, alah penat lah bu. Aduh, sakit belakang saya bu. Penat poket saya bu. Belum ada duit saya bu. Nih, kalau kita lagi tekanan, nih ngomong ini, jiwa ini. Sejujurnya ya, kalau saya masih mungkin dalam tekanan apa, pokoknya ada masalah apapun, saya akan ingat Mazmur ini, Mazmur 146. Hai jiwaku, aku ngomong. Maksudnya kita bercakap, mungkin depan cermin pokoknya yang memasak ke rumah ibu tangga ataupun muda-mudi. Mungkin, aduh putus saya dengan pacar saya nih. Macam mana nih Tuhan? Inilah. Cari ini. Sayang saya Tuhan dengan saya punya pacar nih Tuhan. Tapi mungkin bukan jodoh saya lah kali kan Tuhan. Mau nangis sudah. Aduh, kawan ajak bercakap macam ni. Tak boleh. Saya lagi mood tidak bagus. Saya mau healing dulu. Saya mau pergi tempat lain dulu. Saya mau healing. Tapi nih, cari nih. Di kitab Mazmur itu bilang, hai jiwaku. Kalau saya, hai jiwaku. Ngomong sama jiwamu. Mau nyanyi, ingat lagu apa tadi? Ajaib kau Tuhan. Kau main gitar, ayo main gitar. Tak boleh main gitar, ada mulut kan boleh bercakap. Ada tangan boleh bertepuk tangan. Ada kaki boleh melompat, amin. Ayo pujilah Tuhan. Jangan. Sedih saya, pastor tahukah? Coba kamu pergi dengan pastor terus cakap macam, kamu nih kenapa kamu sedih-sedih? Terus pastor macam tu terus kamu sedih. Aduh pastor tak tahukah saya lagi jatuh putus cinta. Nak Tuhan Yesus saya bilang. Cari Tuhan anakku. Amin. Kamu tak tahu galak si pastor? Saya ni sudah lama dengan si pastor Betty. Kamu tak tahu. Bukan saya mau tahu galaknya si Pastor Betty atau Pastor Cu ya. Saya mau bilang di sini, kalau kamu lagi stres, cari ini. Ngomong sama jiwamu. Bakat ini orang Malaysia cakap dengan diri sendiri. Nanti kalau kawan kamu bilang, bu, orang gila nanti orang cakap bu. Cari pergi tempat yang lain yang tidak ada orang nampak kamu. Di bilik muka, di manakah, cakap dengan dirimu sendiri. Jangan macam ni. Jangan kita itu hidup dengan roh mitigasi. Sejujurnya saya bilang ya, saya itu banyak mendoakan orang. Orang itu, nih, telinga itu mendengar yang kata-kata orang, kamu tidak bisa. Kamu tuh gendut. Kamu tuh tak boleh bekerja macam ni. Nah, itu yang didengar. Saya bilang, hari Minggu kamu dengar firman sini, mana firman yang kamu tuh letak? Mana kamu letak? Di hati kah keluar dari sana? Keluar dari gereja pintu ini melangkah 1, 2, 3 sampai di bawah, hilang sudah firman Tuhan.
Betul? Saya mau tekankan di sini. Maksudnya bukan dengan kasih saya mengasihi semua semua pasukan di tempat ini. Ayo, ini firman Tuhan nih. Sebab saya dilatih Tuhan ini. Saya masak, saya cuci pinggan, saya sapu rumah. Saya ngomong, Tuhan, setiap minggu saya latih, saya punya diri sendiri. Saya sapu, pokoknya saya setrika baju, pokoknya saya, walaupun saya tahu saya satu orang di rumah, tapi saya kerjakan itu, saya on TV saya on di bawah, nanti saya naik kata saya on YouTube saya. Pokoknya jangan dengar kata iblis. Jangan dengar kata kamu tak bisa lah, kamu tak boleh lah, kamu tuh pergi gereja pelayanan tapi tidak ada bertumbuh-tumbuh. Saya mau cakap, kamu itu semua dipakai Tuhan, amin. Kamu 7 roh Allah, kita akan deklarasi 7 roh Allah dalam hidupmu, amin. Amin. Ayo bangkit berdiri, sebab ada yang mengantuk sudah kan. Bangkit berdiri. Nah, saya mau kita nih, pastor sudah ajar nih kan, selalu diajar di sesi lah. Pokoknya saya, Tuhan, saya bilang diulang lagi. Pokoknya macam ini ya, tidak ada kertas kan. Pokoknya diri sendiri dulu lah, diri sendiri. Kamu mau ngomong apa di jiwamu? Kau tahu kan sekarang nih kau punya masalah apa? Tutup mata, jangan tengok kiri kanan. Kalau tengok kiri kanan itu nanti ibu nih dengar siapa saya cakap. Pasti itu, betul tidak? Kalau mau jauh-jauh pergi sana pun boleh, pergi situ pun boleh. Nah, jauh-jauh lah kalau tidak mau orang sebelah dengar. Oke? Jadi sekarang ini mau ngomong, pegang tangan di atas, bilang begini, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Aku hendak memuliakanmu, Tuhan, selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Belum kencang. Yang ini ya, yang ngomong yang haleluya, pujilah jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan yang selama itu. Jadi ngomong dengan keras. Oke, 1, 2, 3. Haleluya. Amin. Oke, 50%. Oke, boleh dilatih. Oke. Pasukan Tuhan dahsyat. Amin. Mazmur 103 ayat 1 nanti nih homework di rumah ya, baca ya. 1 sampai 22. Marilah memuji Tuhan dalam tekanan jiwa dan batinmu sampai engkau mendengar Tuhan berbicara kepadamu. Di saat teduhmu, marilah berbicara kepada jiwamu, pujilah Tuhan, hai jiwa. Oke, sekarang saya mau latih. Boleh saya minta siapa ya? Satu lelaki lah, maju ke depan. Siapa? Fran. Ayo Fran. Ayo Fran. Boleh siapa mana William? William boleh main musik? Boleh. Ayo, hari ini pokoknya saya mau ajarin semua dengar suara Tuhan. Amin. Masa engkau dengar, mari timbulkan kerinduan dan kehausanmu dulu. Saya percaya yang namanya kalau punya kerinduan itu tidak mustahil Tuhan akan menjawab doamu. Ambil satu kursi itu. Duduk lah. Ya, duduk. Saya mau tanya dulu, kalau saat teduh ibu ataupun anak-anak muda, oke anak-anak muda lah bagus. Anak-anak muda, kalau kamu saat teduh, macam mana kamu saat teduh? Boleh saya tanya dulu? Satu orang. Ayo, anak muda, takkan ibu-ibu kalah dengan ibu-ibu. Ibu-ibu semua semangat loh, tengok tuh ibu-ibu belakang. Semangat mereka tuh kalau saya tanya. Ayo cepat. Sehari ini saya tak bawa coklat lah kan, tak apa. Nanti diklaim. Ayo, saat teduh kamu macam mana? Saya tanya dulu, anak-anak muda lah. Pokoknya ibu-ibu nih, mereka nih pandai sudah semua nih. Nanti saya tanya bagian ibu-ibu. Ayo, satu orang berdiri. Siapa? Bet. Oke lah si Fazli lah.
Oke Fazli, macam mana Fazli? Berdiri situ Fazli, cakap saja, satu saja. Apa? Macam mana tuh, Pak? Kamu saat teduh bagaimana? Menyembah, terus berkata-kata. Oh, berdiam diri. Oke. Thank you Fazli. Saya ini dengar masa mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan tuh ingatkan saya contoh ini ya. Kita itu kan dibagi tahu Tuhan. Kenapa kamu tidak sanggup berdoa dan berjaga dengan saya selama 1 jam? Saya tanya dulu, dalam 24 jam, 1 jam itu kamu boleh apa? Ini soalan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu tuh buat apa? Jaga anak. Apa Bu? Menasihati anak. Lebih dekat sama Tuhan. Oke. Mengajar untuk lebih membaca firman supaya dia bertumbuh imannya. Oke, mantap Bu. Lagi ibu-ibu yang lain. Ayo ibu-ibu yang lain. Ayo ibu-ibu yang lain. Tadi Ana sudah cakap jaga anak, dia bilang. Oke. Saya mau ajarin ya. 1 jam saja, 24 jam, tak kira pagi ke malam ke siang. Kau nyanyi dulu Nah, kau nyanyi dulu. Nyanyi apa-apa saja. Abdullah. Nyanyi dulu. Nyanyi saja. Nyanyi saya lah. Nyanyi aja apa-apa. Apa-apa saja. Ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oke. Contohlah dia nyanyi sudah 1,5 jam nih, 30 menit menyanyi saja. Ini kan kita kan membangun jiwa kita kan. Nyanyi saja kan, dia nyanyi menyembah Tuhan, mungkin mula-mula supaya bangun jiwa dia kan, mungkin dia bangun pagi kali. Pagi awal mungkin pukul 3, pukul 4 macam tuh. Jadi kalau pagi kan orang masih tidur, kita itu kan macam aduh, pasti amin. Ketawa ibu itu. Kan amin dia dalam apa Bu? Selimut ya Bu? Anak-anak muda amin dia di mana anak-anak muda? Di selimut kah? Masih di tilam yang pokok tilam nih. Oke, sekarang dia sudah nyanyi 30 menit. Contoh ya, ini dalam 1 jam. Pokoknya kamu itu dalam masa 24 jam, tak tahu pagi kah, malam kah, pokoknya 1 jam, 30 menit menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oke, sekarang ganti baca firman Tuhan. Tidak ada pula kitabmu. Firman apa yang kau contohlah firman inilah. Kau berkata dengan firman-Nya. Berkatalah. Ya. Mana yang pendek? Tuh yang pendek. Mana? No. Oh, ya atasnya. Yang atas. 146 1 hingga 2. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin kan. Ini contoh ya, ini contoh. 30 menit kita menyembah Tuhan, pokoknya yang main musik pandai main musik. Yang tidak pandai main musik tepuk tangan. Kita boleh berdiri memuji Tuhan, melompat ke apa ke gayamu terserah. Lepas itu nanti 30 menit apa Bu? Amin kan? Sudah amin. Baca firman Tuhan. Nih. Jangan pakai telepon. Thank you Afran. Bertangan menurut Afran. Jangan pakai handphone. Kenapa saya tidak suruh pakai handphone? Itu mencabar. Nanti kan tiba-tiba, WhatsApp pasal kah? WhatsApp saya punya girlfriend kah? Apa dia cakap dengan saya hari ini ya? Ini kan ibu-ibu nih sudah kasih dengan dia punya kekasih itu beda ya. Kalau kami yang sudah kawin itu mungkin mau tanya kamu makan apa, sayang kamu buat apa, itu sudah macam sweet bila kami berjauhan dengan suami kami. Tapi kalau anak-anak muda, sudah habis penyembahan tiba-tiba ada ting-ting. Boyfriend saya lah Bu. Girlfriend saya Bu, dia mau tanya, sudah bangun gak kau? Sudah baca firman gak? Kalau dia tanya baca firman, masih lumayan kata ibu. Kalau dia bilang, kau pergi kerja gak sudah sayang?
Woi, cepat dijawab iya. Ketawa semangat yang di belakang, Pak. Kalau dia tanya kau, sayang, hari ini kau pakai baju apa, sayang? Kan ada kan? Saya ini pernah ngalami yang masa mudanya. Kalau orang bercinta itu, aduh sweetnya, aduh pakai baju apa kok hari ini, rambut gunting macam apa pun semua dibagi tahu. Sweet kan? Sekarang ini lagi cerita Korea. Aduh, enak. Saya tidak tahu lah dunia yang Korea begitu. Saya ini tak minat sebenarnya. Entahlah, dunia saya ini pokoknya ada Tuhan Yesus itu saja. Saya itu ada juga melihat di Korea. Tapi sweetnya itu entahlah. Saya ini, aduh. Kenapa di kitab Kidung Agung ya, saya teringat. Kenapa kitab Agung itu bilang cinta itu mau? Itu pernah difirmankan di sini. Pas pernah. Cinta itu kuat seperti maut. Kita ini harus kuat cari Tuhan, dengar Tuhan. Dengar nih firman Tuhan. Bu, saya kan bagus saya dengar YouTube. Saya kenapa saya bagi contoh Efran tadi? Saya itu mau ngajarin begini. Walaupun mungkin masa 30 menit ataupun masa 20 menit itu sisa untuk kita sebelum tidur ataupun masa pagi sebelum masuk kerja itu, ayo cari Tuhan, memuji Tuhan. Pokoknya cara kamu tuh apa? Tapi sisakan, kamu sudah tahu, oke, jam ini kamu masuk kerja pukul berapa. Pokoknya kamu rasa, ini waktu saya boleh baca firman lagi nih. Kamu tahu masa-masa kamu tertentu, kamu boleh baca firman, deklarasi, memuji Tuhan. Itu kamu tahu masa waktu kamu. Kamu yang atur waktu kamu. Takkanlah kami pemimpin cakap di grup banyak-banyak kali, jangan lupa baca firman. Kalau di keluarga saya itu hari-hari saya bilang cakap macam tuh. Merasa sampai adik-adik saya cakap, kakak nih sikit-sikit baca firman, sikit-sikit baca firman. Iyalah, habis saya mau waris siapa buat mereka adik-adik saya? Baca firman lah. Betul? Kita ini, maksud saya begini, kan Iko Cirin pun ada diajari. Kita mau mewarisi apa yang kita contoh. Saya sejujurnya dari anak yang pertama di keluarga saya. Saya tahu tanggung jawab saya apa. Saya harus ngajari adik-adik saya. Saya tahu kebenaran firman itu penting buat mereka. Walaupun tingkat pengertian kami itu beda-beda. Jadi macam Pastor dengan Pastor Betty dan Pastor Chu, hari-hari bawa kita dalam firman Tuhan di tempat ini. Tingkat pengertian itu berbeda-beda. Penangkapan kita itu berbeda-beda juga. Tapi kalau kita mendengar suara firman Tuhan, kita akan tangkap semua firman yang difirmankan Tuhan. Amin. Pastor ngomong A to Z. Saya ini sejujurnya ya, saya itu kenapa saya berulang-ulang. Kalau kenapa saya suka menulis juga, saya akan baca itu balik. Saya akan buka itu balik. Kenapa? Harus dipelajari ulang balik. Kenapa? Ini jiwa kita ini harus nih. Hai jiwaku memujilah Tuhan. Amin. Next, yang ketiga, yang terakhir. Melakukan firman Tuhan. Amin. Next. Iman yang timbul dari pendengaran harus membuahkan perbuatan. Menjadi pelaku firman adalah bukti nyata bahwa iman kita hidup. Dan yang kedua, jangan biarkan ketakutan atau situasi dunia yang menguasai hatimu. Arahkan hidupmu untuk setia mendengar dan melakukan firman. Amin. Lakukan firman Tuhan. Kau dengar dari sini, kau dapat banyakkan apa yang Pastor sampaikan. Ini buah dia. Oke, buat perbuatan dia apa? Contohnya, buah perbuatan apa? Saya tanya dulu, buah perbuatan itu apa? Ini pernah diajari. Perbuatan kita sehari-hari kita apa? Semana tahu. Kita buat apa? Pemimpin pun tidak tahu. Hanya Tuhan dan kamu yang tahu apa yang kamu sedang buat. Kan di firman Tuhan bilang apa? Di kitab Mazmur. Baca saja kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu benar-benar menjadi perisai dalam hidup kita. Kenapa dia bilang begini? Saat engkau duduk, saat aku berdiri, saat engkau yang saya dengar, yang saya masih ingat, saat engkau duduk, engkau saat berdiri, engkau mengenal aku Tuhan. Betul? Ini nih buku paling empuk, orang bilang. Buku paling segala-gala kebenaran tuh ada di sini. Kenapa itu berulang-ulang dan berulang-ulang? Saya pernah tanya dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah dengar firman Tuhan ini, Tuhan. Alah, saya tahu nanti poin dia apa. Pikiran muncul.
Tapi saya tidak mau terus pakai pikiran. Tuhan, hari ini remedi apa Tuhan saya pelajari. Kan ada kadang-kadang orang pikir, wih rugi ibu nih yang tak datang. Firman pastor nih, ngamen nih untuk dia. Alahai, ingat ibu-ibu itu pula. Yang kamu duduk di sini dengar tuh apa yang kamu dapat? Amin. Amin. Saya bilang, ayolah baca ini. Siapa yang masih punya buku ini? Saya tanya dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 5. Baca ini. Baca ini ya. Kalau boleh, tadi saya sudah latih. Macam Efran tadi duduk. Tutup handphone, tidak payah online. Tutup silent. Tapi jauh-jauh kalau boleh. Kalau boleh macam ni lah, macam saya ajar lah supaya semua orang tahu. Ini handphone, mungkin ini di ruanganmu. Kalau boleh jangan dibunyikan, jangan harusnya di silent. Supaya apa? Kita fokus ini. Fokus ini ya. Sebab kami sebagai pemimpin atau gembala di tempat ini tidak bisa ajari satu-satu. Sejujurnya saya bilang. Maksudnya Tuhan berbicara, kami sampaikan. Tuhan mau bagi tahu pastor dengan semua di sini. Kami akan ajarkan. Saya sangat bersyukur dengan kedua hamba Tuhan di tempat ini. Mengajar dari A to Z saya bilang. Nanti ada hamba Tuhan dari luar diajarin. Ini, cari ini. Amin. Dan saya mau bilang, Nina, kalau kamu mau hidupmu betul-betul ngalami Tuhan dalam hidupmu, baca buku. Saya ini banyak buku saya ini. Kenapa saya mau penuhi hidupku dengan firman Tuhan? Kita mau hari-hari ini mau hidupi apa? Dengan gamemu, dengan TikTokmu, dengan apa lagi? Bermacam-macam. Saya belajar daripada hamba Tuhan ini, ada Nancy ataupun Coach Irin yang bilang, ini buku ini Nothing Impossible with God. Ini kisah dari buku Catherine Kuhlman. Dia ini adalah hamba Tuhan, kesaksian dia itu sangat Roh Kudus. Kalau siapa yang masih ingat lagu Philip Mantova, apa lagu dia? My Best Friend. Kita hari-hari ini best friend kita siapa? Kan firman Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah siapa yang mengandalkan manusia. Firman Tuhan loh, bukan Ibu Meg yang ngomong, bukan pastor yang ngomong. Ini, buku nih. Nih, buku nih. Kenapa saya bilang diulang-ulang dan dibaca berulang-ulang? Sampai kita menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan pencipta segala-galanya. Saya percayalah, tidak kebetulan. Macam semalam ada satu daripada ibu dari wanita bijak. Tiba-tiba dia WhatsApp ke saya. Kami tidak pernah ber-WhatsApp sebenarnya. Saya pun tidak tahu dia. Tiba-tiba dia WhatsApp ke saya. Saya sebenarnya masih tanya Tuhan. Tuhan apa ya. Terus tiba-tiba dia WA ke saya, dia kirim TikTok. Yang TikToknya dia bilang begini ayat firman Tuhan dia tuh. Yakobus 1 ayat 19 hingga 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya tanya, connect tak dengan apa yang saya mau difirmankan? Saya itu kalau saya jalan dengan Tuhan, saya akan minta banyak. Tuhan, kalau pokoknya kalau saya melakukan ini, saya minta satu saja Tuhan. Betulkah apa yang kau mau rindukan? Maksudnya apa? Kita kan firman Tuhan bilang apa? Ujilah segala sesuatu. Saya kan kalau setiap hari Minggu, on the way saya datang ke gereja, saya perhatikan setiap kali itu timbul di hati saya, nanti sebentar pastor yang ngomong ataupun ini siapa yang ngomong di depan ini sama apa yang saya dapat. Connect.
dengan Tuhan. Punya kedengaran. Tadi kami di kedai kopi, saya order mie. Lepas tu tiba-tiba ibu ni bilang, ada orang pakai baju biru sana. Sebenarnya ya, saya itu mau pakai dengan worship ini pakai baju merah. Tetapi Tuhan ingatkan saya, jangan pakai baju biru. Jalan dengan Tuhan itu enak seenak-enaknya. Dari makan, dari minum, dari memasak, ibu rumah tangga, remaja, dari kamu keluar dari rumah, kamu mau cakap dengan siapa, kamu jumpa boyfriend siapa, itu Tuhan ngomong. Amin. Dulu ada bapak ibu rohani saya, mereka masih universitas UITM. Dia pernah cerita dengan saya jadi teringat kisah mereka berdua ini. Kedua mereka ini bukan hamba Tuhan, mereka pemimpin gereja itu mungkin tidak terlalu juga sebab mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Satu itu pekerjaan dia di bank, maksud saya Malaysia Airlines, dia pegang account Malaysia Airlines, tapi di bagian Sarawak. Yang bapak ini dia itu bekerja di sektor kerajaan. Tapi mereka ini cinta anak-anak Tuhan di youth. Kami itu dulu, walaupun mereka punya 5 anak, diheret semua anak pelayanan dari kecil macam umur Blesia, pokoknya Eliora itu tidurkah apakah, pokoknya kami ada di rumah mereka. Hari Kamis kami Bible study, hari Minggu mereka itu punya kereta kecil. Saya sempat, Tuhan, ayo Tuhan saya cuma dalam hati, Tuhan beri kami, sebab mereka itu dari pagi mereka akan ambil anak sekolah dari mana-mana college mereka ambil, itu transfer ke saya. Saya bilang, Tuhan, kalau saya pernah lihat mereka punya pelayanan itu, saya dibawa di tempat ini. Itu Tuhan taruh di hati saya. Saya minta mereka doakan. Masa mereka dapat jodoh itu, mengenai dapat jodoh ya, bapak ini yang dapat dulu, tak silap saya. Bapak ini bilang, dia berdoa, ibu ini nama dia Liza. Dia bilang begini, Tuhan bilang, dia dengar suara Tuhan. Dia bilang, kamu turun ke bawah. Nanti kamu turun ke bawah, ada satu lelaki yang di bawah itu, betul-betul bapak ini, sebab dia botak kan. Bapak ini botak. Bapak ini tidak ada punya rambut. Dia rambutnya sedikit saja lah. Jadi turun ke bawah, nanti kamu tengok ada lelaki yang berdiri di situ, itulah jodohmu. Dia uji, sejujurnya dia uji banyak kali. Dia tanya Tuhan, betulkah ini jodoh saya Tuhan? Betulkah ini jodoh saya Tuhan? Sampai akhirnya mereka betul-betul yang Tuhan katakan mereka dijodohkan. Ayo anak muda, kau mau jodohmu, kau mau rindu di pekerjaanmu apa? Ibu-ibu juga, bapak-bapak di tempat ini juga, kerinduanmu apa? Semua hadapkan ke Tuhan. Rumah ibu tangga, ibu-ibu punya anak, percayalah kalau sekarang kau heret anak-anakmu macam kau ciri cakap, kau heret anak-anakmu, mungkin mereka marah, mereka itu. Dulu ada ibu 5 anak. Setiap kali kami ada koprat doa di gereja saya di Miri, dia heret anak-anak dia itu 5. Padahal tempat dia saya rasa macam jauh di rumah kami sekarang ini. Dia heret anak-anak dia tuh 5. Sebab mereka 1, 2, 3 kecil macam berderet. Dia heret semua anak-anak dia. Ayo kita pergi doa. Tak boleh tak pergi doa. Saya dengar kesaksian dia. Paksa kedaginganmu. Kenapa kita tak tahu ke depan ini apa yang akan terjadi? Harus diulang dan diulang dan diulang. Iman timbul dari pendengaran apa tadi? Oleh kerana apa? Firman Tuhan. Jadi setiap kali kita dengar firman di tempat ini, ayo kau boleh tangkap sebanyaknya sambil doa. Tuhan, hari ini Tuhan buat telingaku dengar suara, dengar apa yang menjadi kerinduan. Doa. Saya percaya pasti Tuhan itu ngomong satu persatu. Pokoknya percaya, saya tidak tahu caranya gimana, tapi ada cara Tuhan tersendiri dalam hidupmu. Kita ini banyak kesaksian, masing-masing punya kesaksian, betul? Jadi ayo jalanin dengan Tuhan. Nih, next, boleh next.
Alkitab menyatakan bahwa benih yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, dan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nih, Markus 4 ayat 20, dan setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang Nah, lakukan firman Tuhan. Contoh, kalau kau dengar suara firman Tuhan, doakan orang itu, ataupun apalagi beri makan dengan orang. Lakukan. Next, Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu garis bawahi menipu dirimu sendiri loh. Nih, menjadi pelaku dan bukan hanya pendengar. Kita banyak mendengar, kan dia bilang begini, lebih baik banyak mendengar daripada berkata-kata. Tapi firman Tuhan yang ini berbalik, menjadi pelaku. Kita harus menjadi pelaku. Kalau kita tidak menjadi pelaku, nanti kita sampai di atas di surga. Nah, kamu lakukan apa? Pastor, kamu kan sudah ngomong banyak hal. Kamu lakukan apa di bumi? Kita ini kan di surga di satu-satu ditanya Tuhan. Saya, apalagi kami nih yang berdiri dekat sini nih, ditanya. Nih, firman Tuhan apa bilang? Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu pokoknya sekecil apapun. Bukan saya mau singgung semua orang ya. Maksudnya begini, biar kita itu benar-benar melakukan firman Tuhan. Kita itu terlalu banyak, serius saya bilang, terlalu banyak dengar firman Tuhan yang, percayalah, Pastor Betty dengan Pastor Cu, kami yang sebagai pemimpin di tempat, belajar sesungguhnya. Pastor tidak ngomong sama dengan kami, oh kamu belajar itu. Memang Pastor, maksud saya, Pastor memang ajari kami banyak hal. Kami harus serapi, lepas itu kami harus kerjakan juga. Bagian kami mengerjakan, bagian kalian pun mengerjakan. Amin. Kita tuh harus mentaati ini loh. Ini. Buku paling mujarab, paling ampuh. Ini, cari ini dulu. Lakukan bagianmu. Kenapa saya mau praktikan tadi itu? Supaya kita itu benar-benar mendengar suara Tuhan. Mendengar dan mendengar suara. Sejujurnya ya, tadi pagi saya berdoa, ini yang Tuhan ingatkan. Saya mau seluruh anak-anak Tuhan mendengar suara saya. Kenapa hari-hari ini semakin apa Bu? Baik ke jahat? Anak-anak muda semakin baik ke jahat? Panas kan tiap Fran cakap. Jadi Fran kalau panas mau buat apa Fran? Ekot, bilang Pastor Cu. Selain itu apa? Hah? Kipas. Itu saja. Itu hal yang jasmani ya. Kalau di roh, saya bilang, kalau di roh apa? Berdoa. Menyembah. Lagi? Baca firman. Lagi apa Bu? Syafaat. Selain itu? Tadi baru nih di ngomong apa? Deklarasi. Apa Bu? Pelajaran. Amin saudara. Amin. Boleh ulang yang di atas kali tadi 3M. Saya mau kita nih ingat nih 3 hal. Lagi. 3M. Oke, baca ulang ini apa? 1, 2, 3. Kedua, 3.